Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sindo, ketemu lagi di The Comment bersama saya Andri Susanto dan juga Mas Gaib Maruto Sigit. Dan kita akan bahas sebuah kasus yang unik tapi nyebelin. Ya, Ya, unik biasanya menarik ya, tapi ini nyebelin ya. Nah, unik nih nyebelin. Ya, ada satu kasus di Jawa Timur. Ya. Ceritanya ada seorang nenek yang rumahnya diakuisisi, diambil alih. Ya, Habis itu diratakan dengan tanah. Gitu. diambil paksa ya. Diambil paksa. Nah, ini nenek Elina yang kemarin sempat viral juga ya, karena rumah miliknya itu yang dia udah tempatin rumah itu sejak tahun 2011. Ya. Nah, rumah ditempati dari 2011, kemudian di 2017 ada surat kepemilikan baru dari rumah itu. Nah, baru kemudian kemarin di Agustus 2025 ramai, terus kemudian diusir paksa dan rumahnya diratakan dengan tanah. Itu dipaksa diratakan dengan tanah itu berarti bulan Agustus ya? Iya. Tapi baru sampai sekarang ya? Ya, itu dia makanya. Setelah si nenek mengadu Ke polisi. ke polisi. Dan videonya viral. Dan videonya viral. Itu yang videoin siapa ya? Nah, itu dia, saya juga nggak tahu tuh. Yang videoin siapa tuh ya. Iya. Tapi niat ya. Niat. Niat. Dan memang beruntungnya viral, jadi ketahuan. Kalau nggak viral mah nggak ketahuan itu. Iya. Udah bakal hilang aja tuh. No viral, no justice. Iya benar. Dan yang menyedihkan memang ya, ini yang bikin orang se-Indonesia geram ya. Iya. Pertama, dia mengusir sebuah rumah yang ditempati seorang ibu. Dan ibu ini seorang nenek. Iya. Dan diusir paksa tanpa ada putusan pengadilan, tanpa ada aparat. Dan bener-bener suratnya diambil-ambilin semua, yang nggak ada hubungannya sama rumah diambil. Barang-barangnya juga diangkutin nggak jelas kemana. Dan rumahnya dihancurin tanpa ada keterlibatan lurah, nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu. Iya. RW, RW, RT. Apakah RT RW di situ? Nggak, ini kayaknya rumah Ibu Elina deh. Iya. Kok dihancurin ya? Iya. Siapa ya kamu ya? Kan kita gitu kan. Misalnya kita punya ada seorang janda misalkan, tinggal satu rumah, udah tua. Itu kan biasanya warga, tuh kasihan tuh ibu, Belain. belum makan kita kasih makan, kemana kita anterin. Tiba-tiba rumahnya hancur. Iya. Ada orang ormas gitu, kita tanya, bapak siapa kok ngancurin rumah ini? Apa takut warga sekitar sama ormas yang dibawa? Bisa jadi, tapi kan dia bisa lapor polisi. Iya. Saya cuma khawatir ya, ini RT terlibat, RW terlibat, lurah juga tahu tapi diem aja, karena melibatkan seseorang ini yang bernama SM ini, atau organisasi massa manapun, kita juga nggak tahu juga yang mana orangnya, sehingga orang jadi pada takut. Mereka bisa tahu tapi mendiamkan, atau tahu terlibat, dan memang udah dapat dari sana sini. Nah, sebenarnya kan yang jadi pertanyaan netizen juga kan, siapa sih nih SM ya? Kita sebutnya Samuel lah ya. Iya. Udah banyak namanya tersebar. Jangan sebut nama dong, Samuel lah. Siapa sih dia gitu ya? Dia siapa, Dri? Itu dia makanya. Siapa tuh dia? Ternyata jadi pertanyaan. Dia kayak pengembang rumah gitu ya? Kayaknya iya. Dan tapi katanya dari informasi di Sindo News ya, yang dapatkan itu si Samuel ini sudah memiliki surat girik. Nggak, jadi gini. Jadi infonya Samuel ini sudah membeli rumah itu dari Elisa. Elisa itu adalah kakak dari Ibu Elina. Oh iya. Ya kan, kayak gitu kan. Iya. Nah, sehingga dia merasa punya hak untuk memiliki rumah itu. Dan punya suratnya. Sementara si Elina yang tinggal di situ kagak tahu apa-apa. Iya. Dia nggak pernah dan nggak pernah kenal juga sama yang namanya si Samuel itu, gitu. Jadi atau rumah ini emang rumah Gono gini, Janjan? Bukan, ini rumah keluarga sebenarnya. Rumah keluarga, kan? Gitu. Ini saya bacain dulu ya. Nih, jadi Elisa yang sering disebut Samuel itu, saya sudah beli dari Elisa itu adalah kakak kandung dari Elina. Ya. Sejak tahun 2011, Elina, Elisa, Iwan beserta istri dan anaknya sudah menempati rumah di Dukuh Kaukan itu sejak 2011 ya. Ya, ini tahun 2017, Surabaya nih ya. Ya Elisa meninggal
Dan 5 Agustus 2025 datanglah SM yang mengaku sudah membeli rumah itu dari si Elisa. Oh, Elisa Gitu. udah meninggal. Jadi Elisa udah meninggal, Iya. jadi dia ngaku-ngaku. SM ini adalah agen properti, tapi si SM ini tidak pernah menunjukkan bukti bahwa dia sudah membeli rumah itu. Gitu. Jadi dia nggak pernah menunjukkan bukti. Kemudian dia menunjukkan AJB, tapi AJB-nya itu dianggap janggal, gitu. Janggal karena ada letter C yang sebelumnya atas nama Elisa dicoret pada 24 September 2025. Jadi kalau saya ngelihatnya sebagai orang yang dalam 5 tahun terakhir ini mengurus tanah warisan dan rumah yang pengen kita jual, itu memang kalau cara kerja mafia tanah ini kayak begini. Ngaku-ngaku gitu. Ngaku-ngaku, tiba-tiba dia punya sertifikat ganda, Iya. dia punya sertifikat, dia punya surat, sehingga nanti kalau bersengketa masuk ke pengadilan, di pengadilan dia menang. Iya. Pengadilan dia menang dan jadilah dia memiliki tanah tersebut. Wah. Itu salah satu cara. Iya. Gitu. Ini ada ini nih, Viti, pas Samuelnya ditahan. Dia udah ditangkap. Oh, ditangkap, alhamdulillah. Iya. Oke. Coba kita lihat. Polda Jawa Timur sekitar pukul 14 waktu setempat. Dengan kondisi tangan terikat, Samuel dibawa ke ruang penyidik di Treskrimum untuk menjalani pemeriksaan. Samuel Ardi Kristanto adalah pembeli tanah yang diduga mengusir nenek Elina dari kediamannya di Jalan Dukuh Kuwukan, Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya mengusir pemirsa, nenek Elina, Samuel yang diduga menggunakan jasa ormas untuk melakukan aksinya juga membongkar dan meratakan bangunan yang ditempati nenek Elina. Pihak kepolisian menegaskan kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Samuel dijerat pasal 170 KUHP terkait dugaan tindak pidana pengrusakan. Ya, hari ini kami sudah melakukan bagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk yang MY gimana, Pak? MY tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MY. SAK ini pasal berapa? Pasal 170 KUHP ya, terhadap siapa dengan tenaga secara bersama-sama, kekerasan terhadap orang dan barang, yang ancamannya 5 tahun 6 bulan. Langsung dilakukan penahanan. Setelah pemeriksaan nanti, kata sesuai dengan KUHP ya, kita akan melakukan penahanan. Peran Cuma SAK dua orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya, Om? Ya, Karena kan sementara itu yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2 dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Dan SA ini perannya sebagai apa? Ya, Dan perannya. SAK. ditangkap karena perannya Kita sebagai apa? melakukan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Dia Otaknya berarti ya? menginstruksikan atau dia mengotaki atau eksekutor itu? Ya, kalau dalam pemeriksaan ini sedang kita dalami, tapi berdasarkan keterangan saksi, ini yang datang membawa orang-orang atau beberapa orang itu SAK ini.